Ini sarapan berapa kalinya ini? 2 kali, He. Sudah 2 kali nih ya. Iya. Sahabat Ayo Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Ini jualan apa ini? Tapai. Tapai, bukan terang bulan nih. Kok Boleh. ada apanya ini? Wifi ya? Baik. Oh, wifi, ada wifi-nya ini. Enak ini. Wifi. Wifi nih. 3.000. Ini terang bulannya ini. Bikin sendiri ini tadi full tadi tuh. Banyak itu. Banyak tadi tuh. Banyak. Oh, tinggal sedikit udah ya. Mau pulang ini? Enggak loh, masih apa Ini kan sudah habis itu. Ini tas ini kita Oh, buka. mau nunggu penuhnya ini tasnya Iya, ini. nunggu penuhnya. Kalaupun penuh tasnya udah pulang gitu. Pulang. Kalau masih udah ada apa separuh ini? Belum. Iya, belum. Belum udah apa separuh. Belum. Masih belum. Nah, ini. Mau beli nih. Ini mau beli katanya ini. Enggak dikasih lah. Ini beli es. Nah, ini mau beli katanya ini. Ini enggak dikasih ini. Waduh, enggak bawa uang katanya. Inilah ini. Sariman. Sariman itu mau beli. Kamu beli nih, terang bulan enak ini. Pakai telur ini ya. Telur. Oh, telur Opong warungnya. Ini terang bulan ini. Mau habis ini. Oh, aduh. Kok malah kecil-kecil ini terang bulannya ini. Iya, kecil-kecil, He. Oh iya, bahan-bahannya mahal ya. Terang bulan gedenya bener. Ini pakai terang bulan apa namanya ini? Terang bulan Bang Yono. Bang Yono. Ini Yono. Bu Yono. Nama aslinya Iya. Bu Yono. Enggak pakai pisang ini. Tepung aja ini. Iya. Tepung terigu, enggak pasti dicampur pisang. Ya. Enak itu ya. Tadi jalan kemana saja tadi? Nongsir. Nungsir ya. Gimana sana? Laris. Aman. Cair. Cair ya. Oh ya, biasanya jumpa saya di sana ya. Iya, di situ lakinya Rufani. Oh, cair ya. Iya. Lakinya Rufani. Oh, lakinya itu. Ya. Yang laki-laki, yang Ya. perempuan itu. Rufani. Rohmani. Oh, lakinya Rohmani gitu. Ya. Siapa namanya itu? Barto. Rohmani kan istrinya itu ya. Iya. Yang suaminya siapa namanya itu? Enggak tahu namanya. Oh, nggak tahu namanya. Mananya siapa namanya? Namanya. Ya. Mana? Jualan apa? Lakinya. Mainan. Oh, mainan juga. Oh, Iya. yang mana itu? Itu yang di bawah itu. Oh, pakai itu apa itu? Gerobaknya es. Pakai Bukan. bedak. Bedak Yang di bawah. bedak bawah. Bawah. Oh, di itu. Ditaruh di bawah itu. Iya. Itu namanya. Lakinya Rufani. Oh, laki ini Rohmani. Masih tetangga ya? Kan tetangganya Suri itu Suri. Suri ya? Suri. Oh, ini. Oh, iya. Suri. Oh, iya saya Masih bau-bau ke Suri. mau Suri itu ya. Iya, masih bau-bau ke Suri. Oh, tadi ada di sana, jualan di sana tadi. Iya. Laris tadi ya? Iya. Enak sana laris. Apa namanya ini? Apa Yang namanya? suka cari uang receh-receh. Oh, receh-receh ya. Iya, uang ceringan itu. Ceringan ya. Dikumpul-kumpulkan itu ya. Jadi banyak ya. Udah dapat berapa ini uangnya ini? Nah, dapat 200. 200 ya. Masih jam berapa ini? Masih jam 7. Nanti 7. kalau sore 200. biasanya dapat berapa lo sore? Ya 500, 300. Modal berapa itu? 400. Modal berapa itu? Modalnya ya gak ketemu, ini mainannya banyak. Oh, banyak ya. Iya. Kalau terang bulannya itu modal berapa itu? Modalnya cuma 20.000. 20.000 ya. Udah dapat berapa keping itu? Banyak dah. 50, dapat 100 keping. Enggak sampai. Ya. Ya segitulah. Oh, 100 ya. Loh, biasanya dulu kalau saya kalau itu agak tebal tapi dulu itu. Ya. 3 kilo dapat 80 saya dulu. Kalau yang agak tipis dapat 130. Kalau saya dulu.
Iya, tapi kalau sekarang kan kecil-kecil. Oh, kecil-kecil banget ya. Kalau dibesarkan itu takut saya melanggar Oh, melanggar apa itu? pelanggar apa namanya? Undang-undang. Oh, undang-undang. Kalau dibesarkan. Takut Oh, melanggar iya. itu saya undang-undang itu. Takut dimarahin sama istri Iya. gitu ya. Oh iya. Melanggar BBM naik itu. Oh iya, masih BBM ya, masih dipotong sembarang ini. Bukan hanya BBM ini. Iya. Masih belum sarapannya pagi-pagi itu ya. Iya. Rokoknya itu. Merokok ya anu. Rokok. Oh, rokok ya. Dapat anu berapa? Habis berapa satu hari itu? Rokok. Iya. Ya. Satu pak. Satu pak Satu pakai cukup udah ya. Sampai pagi sampai malam. sampai malam. Oh iya, cukupan itu. Kalau di atas itu ngebes namanya itu. Ya. Kalau satu pak itu normal ya, wajar ya. Kalau 3 pak, wah itu anu itu. 2 pak. Ngebes namanya katanya itu. 2 pak kereta api. Kereta api ya. Nggak berhenti itu. Kalau sampai 3 pak gitu. Suri, itu suri. Iya. Oh itu. Nah, itu suri. Suri. Oh suri itu ya. Ini hori. Ini hori. Ini marsadin. Marsadin ya. Iya. Ini jualan apaan ini? Ya sama pedagang jalanan. Oh pedagang Ada uang jalanannya. recehan juga. Recehan juga ya sama Iya, itu ya. Sama. Tapi bukan ngamen ya. Bukan. Oh. Mungkin dulu pernah ngamen ya. Uang receh-receh seperti Iya. ini loh, seperti ini yang Pernah kita- ngamen dulu? Nggak pernah? Nggak. Oh nggak pernah ya. Kalau belajar ngamen itu pernah? Nah, karaoke Oh gitu. karaoke ya. Di rumahnya Suri tapi Iya. saya di rumahnya Suri. Orang ngamen kan masih belajar gitar, belajar anu, pakai gendang gitu. Iya. Nggak pernah belajar ya? Enggak. Nggak pernah ya. Pernah karaoke. Oh karaoke biasa ya, pakai sound itu. Oleh pesawatnya lah barang he. Oh anu, Kalau kurang anu ini saya nggak jual, tapi takut saya melanggar ayat 1. apa itu? Ayat apa itu? Ada aja ini. Ngawur ini orang ini. Belanjaan. Nggak boleh gitu. Takutnya berdiri malam. Nggak nemu bukanya itu kalau nggak jual. Bukanya apa namanya? Kampir. Sebelumnya ini anu kerja apa nih? Iya. Sebelumnya. Kerja, anu apa itu? PU. PU apa PU itu? Pekerja umum. Oh, pekerja umum ya. Lo katanya pernah ke Bali katanya ya. Iya dulu. Gimana sana? PU. Karanganyar. Ya. Hah? Gimana jualan di Bali? Gianyar. Kan di Bali ya anu lumayan lah. Oh, lihat orang turis-turis itu ya. Nah, yang itu pakai cawat gitu. Oh, pakai cawat. Apa cawat itu? Lama dari Bali ya. Lama he, Oh, banyak hasilnya ya. Hasilnya banyak ya. banyak. Dapat apaan ya? Lepor. Ya, dapat apaan dari Bali itu? Dapat mobil he. Sama apa? Ya mobil he. Mobil bekas ah. Ya seperti ini. Nah, Berapa tahun ada di sana? ada 10 tahun. Lama ya sana ya. Masih bujangan apa anu udah beristri? Sekarang udah beristri. Oh, kalau dulu belum. Dulu belum dulu. Oh. Jam dulu. Masih ada di merantau itu. Iya. Sampai pulang langsung beristri gitu. Nikah. Nikah. Dapat orang mana ya? Dapat orang turis. Orang tuh bahasa orang tuh di sana. Bisa bahasa Inggris ya berarti ya. Masuk kampung, hei. Ore masuk kampung. Kalau bahasa Inggrisnya tadi pagi nih apa? Tadi pagi. Malam. Ya anu kulaku. Kalau bahasa Inggrisnya kemarin. Bari. Nggak cocok ini udah ini. Iya, bari. Ngawur ini udah. Gambar toro. Bahasa Singapura. Kalau geser-geser itu bahasa Inggrisnya apa? Sit ya. Kalau geser-geser, sit ngir sit. Pinter ini. Sit ngir sit aja kalau geser-geser. Kanan kupena. Kumpul di sini, kumpul. Ayo lah. Kumpul-kumpul ini. Ini sedang rundingan ini. Ono korek itu. Sambil menunggu anak-anak olahraga ini dari sekolahan ini. Mangkal di sini. Nanti kalau sudah selesai olahraga nanti anak-anak beli-beli nih. Ini banyak yang jualan ini. Ini banyak ini. Ada es wawan itu sama laba-laba.
kumpul di sini nih menunggu anak-anak ini. Es bondet. Bondet katanya itu. Bukan es wawan. Bikin sendiri anu ya, terang bulan ya. Membuat sendiri. Apa yang dibuat itu? Ya terigu. Terigu sama kalau terigunya 3 kilo berapa anu telurnya? Pakai telur? Enggak pakai telur. Pakai gula ya, gula, telur sama pernipan, apa lagi? Cetakan ukuran berapa itu? Dan 18. Oh, 18 ya. Kalau saya dulu ukuran 21, 22 gitu. 23 besar udah ya, paling besar itu 23 ya ukurannya. Ini 18 ya, kecil ya 18 ya. Kecil ini. Berapa satu keping, satu porsi itu anu? Jadi memahal 1.000 jualnya. Oh, murah ini. Biasanya sekarang kan 2.000 yang anu yang besar itu. Tapi agak tebal ya. Agak tebal. Kali ini kan tipis sama apa itu? Kecil ya. 1.000. Ya. Kalau 3 kilo airnya berapa liter ya? 5 liter. Oh, enggak terlalu banyak. Tidak Oh, 5 liter 3 kilo ya. Iya. Cukupan udah ya. Kalau kata kan biasanya kalau kebanyakan anu enggak mekar itu. Terlalu encer ya, enggak mekar ya. Agak apa itu? Iya kental itu, enggak mekar, enggak sampai mekar. Kudu harus ini harus tahu ukuran air ini ya. Iya. Kalau bikin terang bulan ini. Nanti kurang air ya langsung kering ya. Langsung kering enggak jadi. Hasilnya itu putih-putih keringnya itu, enggak sampai matang. Kalau kebanyakan enggak jadi enggak mekar. Itu anak-anak olahraga itu masih olahraga. Iya. Wah, itu masih olahraga. Oh, itu yang olahraga ya. Iya. Ini nanti kalau udah selesai olahraga beli-beli anak-anak ini. Ini kalau dikasih apaan ini? Kalau anak beli ini? Oh, Blue Band ini, Blue Band sama susu sama meses. Merek apa? Meses ya. Oh, cuman 2. Gak pakai gula halus itu. Gak pakai cuman 3 ya kalau anak beli nih. Ini kok udah dikasih Blue Band ini. Enggak jadi anak beli. Oh, enggak jadi anak beli. Burung. Iya, itu udah dikasih Blue Band enggak itu, enggak dikasihkan, enggak dilanjut itu. Halo. Tapi ilang mulai din. Gimana bos ini bos? Din. Ya bos. Ilang mulai. Tadi pagi katanya itu iuran sapu katanya itu. Aman ini wis aman. Aman. Hati-hati ya. Iya. Mau kemana? Ya. Mau jalan-jalan. Oh, jalan-jalan, jalan santai ya. Enggak kerja. Nah, sudah datang. Oh, sudah datang ya. Enak kerjanya ini. Ini makan ini, sarapan ini. Makan nasi bungkus ini ya. Iya, Beli di mana ini? pakai lebih. Beli di mana ini, Bang? Ikan apa itu? Asin. Nus. Oh, ikan nus ini, aduh, enak itu. Berapa itu? Beli dengan. Ini ada ini. Tanyanya tadi malam itu rame-rame ada apa di barat sungai itu? Apa itu? Ada apa itu? Umroh. Oh, umroh ya. Orang datang dari umroh ya. Siapa yang namanya itu? Pak Rohim. Oh, Pak Rohim ya. Ya itu dulu teman saya itu. Ngajar di Pak Ufron. Tadi malam Pak datang. Minggu kemarin. Oh, kemarin ya. Udah ninjau, udah jenguk. Belum nanti ya. Waktu pertama ya rame-ramenya itu. Iya. Ada rame-ramenya itu. Sahabat subscriber Kuliner Al-Wasilah, sedikit berbagi pengetahuan tentang ibadah umroh dan haji. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang ibadah umroh, karena penjelasan tentang haji dan tawaf sudah kami jelaskan di video yang lalu.
umroh yang akan kami jelaskan sesuai topik yang telah disinggung bersama teman kami. Akan tetapi saat ini terfokus pada ihram, miqat, juga niat dan lain-lain. Umroh adalah rangkaian ibadah yang harus dilakukan secara tertib berurutan sesuai dengan rukun umroh yang disyariahkan. Seperti halnya sholat, akan tetapi kalau umroh kita menjaga larangan-larangan ihram sebelum berakhir selesai. Terdiri dari beberapa rangkaian rukun umroh yang harus dilalui, yaitu 1. Ihram, 2. Tawaf, 3. Sa'i, 4. Cukur atau tahallul, dan 5. Tertib pada semua rangkaian umroh. Menurut Syekh Ar-Rumli, semua sah dilakukan meski dalam keadaan hadas selain tawaf, karena tawaf amalan yang paling utama. Syaratnya umroh ada 5. 1. Beragama Islam, 2. Telah akil balik, 3. Merdeka, 4. Istitoah atau mampu, 5. Ada mahram bagi wanita. Pelaksanaan umroh yang umum yaitu umroh yang digabungkan dengan pelaksanaan haji tamattu. Ada pula yang tidak ada kaitannya dengan haji, yaitu umroh mufradah, yaitu umroh yang dilaksanakan terpisah atau sendiri, tidak ada kaitannya dengan haji. Umroh mufradah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun, walaupun di bulan haji. Akan tetapi dimakruhkan melaksanakan umroh ketika jamaah haji melaksanakan wukuf atau hari Arafah, juga hari Nahar 10 Dzulhijjah, dan berikutnya hari-hari tasyrik. Sedangkan umroh yang digabungkan dengan haji tamattu, pelaksanaannya adalah pada bulan haji, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Contoh niatnya di saat ihram: labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan haji. Macamnya umroh ada 2. 1. Umroh wajib terdiri dari 2 macam. 1. Umroh nadar, 2. Umroh Islam, umrohnya orang Islam yang sudah mampu. Sedangkan yang kedua macamnya umroh, yaitu umroh sunnah yang dikerjakan setelah umroh wajib dan bukan karena punya nadar. Hukum umroh menurut pendapat Imam As-Syafi'i dan Imam Hambali, kalau memang sudah mampu maka wajib dilakukan sekali seumur hidup. Sedangkan pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Malik melakukan umroh hukumnya sunnah muakkadah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelilah korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, itu orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nabi SAW pernah bersabda, umroh ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya. Juga sabda Nabi SAW, iringilah antara ibadah haji dan umroh karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran besi, emas, dan perak. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kewajiban umroh itu setingkat dengan kewajiban ibadah haji. Di dalam kitab Al-Quran firman Allah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah semata. Hadis Riwayat Bukhari. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW telah menunaikan ibadah umroh sebelum menunaikan ibadah haji. Riwayat Bukhari. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak ada seorang muslim pun kecuali yang bersangkutan berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji dan umroh masing-masing 1 kali. Hadis Riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya dan aku luaskan rezekinya. Kemudian berlalu kondisi itu selama 4 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku haji umroh, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalang dari rahmat Allah dan kebaikan tak terbatas. Hadis Rawal At-Tabrani dan Abu Ya'la. Dari Abdurrahman, beliau berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkanku untuk menemani Aisyah, dan Aisyah berihram untuk umrah dari Tan'im. Muttafaqun alaih. Sahabat subscriber kuliner Al-Wasilah, untuk memulai umrah atau haji kita harus melalui batas waktu dan tempat yang disebut mikot. Mikot kita di pesawat bisa disebut mikot makani. Kalau haji ada 2 jenis mikot, yang kedua mikot zamani. Apabila sudah ada di atas kawasan Jeddah dan melintas Lam atau Kornul Al-Manazil, ataupun ketika sudah berada di Bandara King Abdul Aziz KAIA Jeddah. Lokasi ini sudah dijadikan mikot sejak Majelis Ulama Indonesia MUI mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah dijadikan mikot, kemudian dikukuhkan lagi pada tanggal 19 September 1981. Di situ kita sudah bisa mengenakan kain ihram dan melafazkan niat umroh. Sebelum berihram disunnahkan untuk mandi dahulu, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Zaid bin Sabit. Beliau melihat Rasulullah SAW mengganti pakaiannya.
untuk berihram lalu mandi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mikot untuk jamaah haji tergantung gelombang keberangkatannya atau kloter jamaah haji. Gelombang satu yang mendarat di Madinah mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. Gelombang kedua atau kloter kedua bisa ambil mikot di asrama haji embarkasi di tanah air dan harus menjaga diri dari larangan ihram. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menetapkan mikot bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Sam adalah Zuhfa, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Nabi bersabda, itulah mikot bagi mereka, dan bagi siapa saja yang datang ke sana yang bukan penduduknya, yang ingin haji dan umroh, bagi yang lebih dekat dari itu dalam garis mikot, maka dia laksanakan ihram dari kampungnya, sehingga penduduk Mekah ihramnya dari Mekah. Hadis riwayat Muslim. Berihram sebelum mikot masih dianggap sah menurut jumhur ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berihram haji atau umroh dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan pasti mendapat surga. Hadis Baihaqi. Sedangkan yang sudah ada di Mekah bisa memulai umrohnya atau mengambil mikot di Tan'im, Hudaybiyah atau Ji'rana dan tanah halal lainnya. Wajibnya umroh ada dua: satu ihram dari mikot, dua menjauhi larangan karena ihram. Sedangkan sunnahnya umroh ada 6: satu mandi ihram, 2 berpakaian putih, 3 sholat sunnah ihram, 4 memakai wewangian sebelum ihram, 5 membaca talbiyah, 6 sholat sunnah tawaf. Bagi para penumpang yang akan melaksanakan ibadah umroh, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah umroh. Semoga mabrur. Dan kami Pelaksanaan rukun umroh yang pertama yaitu berihram. Biasanya setelah kita sampai di mikot, sebelum ihram kita mandi kemudian berwudu. Selanjutnya bisa pakai wangian atau lotion. Setelah itu mengenakan pakaian ihram. Bagi pria yang satu disebut rida, kain bagian atas, dan izar, kain bagian bawah. Pakaian ihram untuk wanita sama halnya dengan pakaian ketika sholat, yaitu jilbab yang harus menutupi seluruh rambut selain muka dan telapak tangan. Sebelum niat boleh memakai wewangian, parfum dan lainnya, namun tidak boleh dilakukan memakai wewangian sesudah niat. Setelah itu kita masuk ke masjid di tempat mikot, kerjakan sholat sunnah, tahiyatul masjid, juga ihram dan lain-lain, termasuk melafalkan niatnya. Lebih jelasnya nanti sudah ada pemandunya, seorang mutawif, untuk melafalkan niatnya bersama-sama di bus, dan dilanjutkan membaca talbiyah diulang-ulang dan lain-lainnya, dan berhenti membaca talbiyah setelah masuk di Masjidil Haram. Ihram yang diniatkan untuk melakukan ibadah umroh ini merupakan tanda telah masuknya rangkaian ibadah umroh dan diharamkannya melakukan segala larangan ihram sebelum melaksanakan tahallul, yaitu rangkaian terakhir pelaksanaan umroh. Larangan orang yang berihram ada 8. 1. Khusus laki-laki memakai pakaian bersambung melingkar berjahit seperti kaos, baju, celana dalam, juga menutup kepala seperti kopiah, sorban dan lain-lain. 2. Khusus wanita menutup wajah dengan cadar atau masker, memakai kaos tangan, namun ada sebagian ulama memperbolehkan. 3. Bagi laki-laki atau perempuan yaitu memotong kuku, rambut atau mencabutnya, juga memakai wewangian
yaitu memakai segala sesuatu yang bau wanginya menjadi tujuan, seperti minyak wangi, sabun wangi yang tidak menjadi tujuan seperti obat atau balsam, maka tidak diharamkan. Juga memakai minyak rambut walaupun tidak wangi. 4. Mubasyarah atau bersentuhan kulit suami istri dengan syahwat. 5. Berburu atau membunuh binatang liar. 6. Memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. 7. Akad nikah sebagai suami atau wali. Larangan ini tidak ada damnya sebab akad nikahnya tidak sah. 8. Jima pasangan suami istri, maka wajib memotong onta atau sapi dan hajinya rusak, namun harus melanjutkannya dan wajib qadha. Setelah berihram kita melafadzkan niatnya. Dapat ketika bis akan berangkat meninggalkan masjid mikot, selama belum melewati mikot dengan mengucapkan labbaika umratan, aku taati panggilanmu untuk melakukan umrah. Setelah itu membaca nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, artinya saya berniat umrah dan berihram karena Allah Ta'ala. Sedangkan niat badal umrah, labbaik Allahumma umratan an, untuk siapa disebut namanya orang yang akan diumrohkan. Artinya, aku taati panggilanmu untuk melakukan umrah untuk disebut orangnya. Setelah itu membaca nawaitu umratan an, disebut orangnya, wa ahramtu biha lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat umrah untuk disebut orangnya, dan aku berihram umrah karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata badalan an, disebutkan namanya bin atau bin siapa, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jika kita khawatir tidak dapat meneruskan umrah atau hajinya sebab ada penghalang dan lain-lain, diteruskan setelah melafadzkan niat di atas dengan membaca Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Niat kalau ihram saja, lafadznya sebagai berikut: nawaitu ihrama fardhon lillahi ta'ala, yang artinya saya niat ihram fardu karena Allah Ta'ala. Atau melafadzkan seperti di bawah ini: Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli maharramta ala muhrimi ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala apa yang engkau haramkan kepada orang yang berihram. Karena itu rahmatilah aku, ya Allah yang maha pemberi rahmat. Setelah kita niat umrah dan berihram, tidak boleh melanggar larangan-larangan ihram, tidak boleh berkata buruk, menggunjing, bertengkar, berdebat yang tidak bermanfaat, dan menjaga hati dari sifat-sifat angkuh, sombong, dan lain-lain. Menjaga kesempurnaan umrah dengan memperbanyak membaca talbiyah sepanjang jalan menuju Masjidil Haram. Contoh talbiyah: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untukmu semata-mata, segenap kerajaan untukmu,
tidak ada sekutu bagimu. Disunahkan bagi laki-laki untuk membaca talbiyahnya dengan suara keras. Dibaca terus sepanjang perjalanan sampai ke Masjidil Haram. Talbiyah dihentikan pada saat memasuki Masjidil Haram. Seperti biasa, kalau kita mau masuk ke masjid, maka mendahulukan kaki kanan serta membaca doa masuk masjid. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, membaca juga doanya melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wajid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamarahu tasrifan wa ta'diman wa takriman wa birran. Artinya, ya Allah, tambahlah kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan kemegahan rumah ini. Tambahkan pula kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan kebaikan bagi yang telah menghormati dan memuliakan rumahmu dari orang yang berhaji dan umroh, hadir, roh, asyafi, dan lainnya. Setelah itu baru kita melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad seperti yang kami jelaskan di video yang lalu dengan lengkap tentang masalah tawaf beserta macam tawaf dan lain-lain. Tawaf 7 putaran dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Ka'bah berada di sebelah kiri. Pakaian ihram bagi laki-laki disunahkan membuka pundak kanan. Juga disunahkan bagi laki berlari kecil pada 3 putaran pertama. Mencium atau menyentuh Hajar Aswad, bila tidak bisa maka dengan memberi isyarah dengan ke arah Hajar Aswad dan melafadzkan niatnya seperti berikut. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika wa fa'an bi ahdika wa taba'an bi sunnati nabika sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, aku mulai tawaf dengan keimanan kepadamu, membenarkan kitab-kitabmu, Al-Quran, dan setia menunaikan perjanjian kepadamu, dan serta mengikuti petunjukmu, serta mengikuti petunjuk Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai lakukan tawaf 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, baru sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Selesai sholat, kita berjalan ke Hajar Aswad sambil berdoa di multazam. Bila tidak memungkinkan, cukup berdoa di mana kita berada di belakang makam Ibrahim. Setelah selesai sholat dan berdoa, kita berjalan balik kanan ke belakang menuju jalur arah Mas'ah. Di sebelah kiri sebelum belok kanan, di depan kita ada kan berbaris. Di situ kita ambil air minum Zam-Zam. Sebelum minumnya, berdoa dahulu menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian sisa air minum diusapkan ke kepala, muka, dan dada. Untuk berikutnya kita melaksanakan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Sebelum memulai perjalanan sa'i, kita ke puncaknya Bukit Sofa dulu, menghadap ke Ka'bah kalau bisa Ka'bahnya kelihatan, lalu berdoa, niat untuk memulai sa'i dan seterusnya. Sedangkan proses pelaksanaan umroh yang terakhir yaitu tahallul, dan setelah itu lepaslah dari larangan-larangan ihram. Ketika memotong rambut kita berdoa, dan di saat selesai memotong rambut juga kita berdoa. Selesailah rangkaian umroh kita. Mudah-mudahan haji dan umroh kita menjadi haji yang mabrur, makbul.
Tidak ada balasan di akhirat kecuali hanyalah surga. Amin. Sudah mepet, sudah sempit. Jadi setelah ini insya Allah bis akan langsung menuju ke bandara. Ya, jadi tidak ada pemberhentian lagi. Dan untuk di bandara, insya Allah nanti di bandara namanya Bandara Haji, Bandara Internasional yang bagian haji. Nah, sebab di sana yang boleh masuk hanya jamaah-jamaah saja. Jadi saya mencukupkan pendampingan saya sampai di sini saja. Jadi saya minta izin Bapak Ibu semuanya. Jadi alhamdulillah memang dari awal sampai saat ini kita sudah bersama-sama berziarah Mekah dan Madinah. Dan apabila ada kesalahan kata saya atau perbuatan saya yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalaupun ada kebaikan dari saya, itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya lagi. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah disiplin waktu dan juga sudah selalu mengikuti kegiatan kita. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Haji. Ya, sama-sama Pak. Semoga kita semuanya bisa bertemu lagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya minta doanya, insya Allah nanti November saya akan kembali ke Kairo untuk menyelesaikan beberapa administrasi di perkuliahan. Dan minta doanya, saya insya Allah akan lanjut S2. Jadi kurang lebih entah itu di Kairo, entah itu di Indonesia. Minta doanya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi semoga saya diperlancar dan juga diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Dan semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan juga, ya, diberikan keselamatan selalu dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan salam untuk keluarga nanti di Indonesia, ya. Salam dari saya pribadi. Ya. Iya, sama-sama Kak. Saya pengen salaman satu-satu. Amin ya rabbal alamin. Oke, pamit. Pamit harus disalamin. Salam Bang sama keluarganya. Ini sarapan berapa kalinya ini? 2 kali, He. Sudah 2 kali nih ya. Nanti sore-sore berapa kali udah? Ya 3 kali, He. Oh 3 kali ya. Kata saya 5 kali gitu. Duduk kalau makan itu yang Suri. Itu suri ya. Kamu muter-muter ini kalau makan ini, gak duduk ini. Mana minumnya ini? Ya itu, He. Oh itu ya ada yang. Katanya apa kopi tan? Es. Oh itu gak pakai kopi. Gak suka kopi tan? Enggak, He. Biasanya kalau merokok itu pakai kopi biasanya. Pakai es ini. Itu suri, He. Suri itu ya. Itu suri, He. Itu, He. Suri. Gimana barusan di lapangan itu? Hah? Di lapangan itu? Ya cair. Cair ya, enak. Cair, ya? He, cair. Banyak yang jualan sana. Lah gitu duduk. Enak kalau duduk ini, kalau makan ini. Kalau nambah di mana ini? Nggak usah nambah. Nggak usah nambah ya. Oh iya, masih jam berapa udah makan 2 kali nih. Suka ini doyan makan ini. Pakai ngocak apa aja? Taruh aku boleh. Ngocak tak kekirim dong nih. Bisa ngupek ruwa. Taruh lagi. Jualan kemana saja ini ya? Ada jualan ini. Adik-adik lihat. Biasanya beli nasi bungkus ini biasanya ini. Mau beli pentol katanya ini. Pentol daging ayam ini. Pentol ayam.
Mihun. Contohnya na aba mihun. Mihun. Ada mihun. Ini yang hasilnya tadi malam itu bikin Loh kok tiap kesini kok udah tinggal sedikit ini. Tadi ya banyak itu. Iya, keliling lah Keliling ya pagi-pagi tuh. Aduh, ini pulpennya habis sudah ini. Ini mau makan ini orangnya ini, penjual terang bulan ini. Mau makan apa itu? Makan apa itu? Mihun. Bakso ya? Bakso kuah itu. Ini nunggu anak-anak olahraga ini, kumpul-kumpul di sini. Ini itu sudah itu ada yang datang itu lagi. Ayo kumpul. Itu lagi. Oh, itu langsung itu. Halo. Ini ngumpul di sini nih. Bagian golongan pedagang keliling, makal atau pedagang sekolahan ini. Ini, lainnya ini. Gunung Syria. Terus Kapasan. Mana lagi? Gunung Watu Kursi. Iya. Terus Karanganyar. Oh, Karanganyar lagi. Oh, tempatnya itu. Iya, di TK itu. Oh, TK Karanganyar itu. Terus kemana lagi? Timurnya jalan itu. Timur jalan. Ya, kemana lagi? Cewek-cewek semua. Oh, itu dah. Yang Tanda daun semua. jalan ke selatan itu. Aku payah. Tulus deh kan aja. Cuci mata sana itu. Sekarang tunggu drum band aja. Walang. Drum band dim aja deh. Gimana jualan sekarang? Jual yang gini lah. Iya, enak ya, laris manis ini. Iya. Terang bulannya mana itu? Itu Oh iya, ini ada ini. Loh, katanya bikin sendiri nih ya, buat sendiri nih ya. Iya, Punya anak buah di rumah ini? enggak punya, Enggak punya. Kalau apa itu punya anak buah enak ini. Ada yang menjalankan ini. Martabak, gini martabak. Ini martabak ini mau apa itu? Lah ini mau Ini yang beli. menjual ini. Oh, ini yang beli ini. Oh, anak-anak TK ini beli ini. Anak-anak TK. Berapa itu? Ini 1.000. Oh, 1.000 ya. 1.000 itu ya. 1.000. Murah banget ini. Murah. Ini murah banget ini. 1.000 udah dapat ini. 1.000. Udah dapat. Ini aduh beli lagi nih. Banyak yang beli nih. Oh, banyak yang beli nih. Ini lagi. Ini datang dari ini, dari Ya. olahraga ini. Halo, Pak. Ini apa? Nah, ini. Iya. Ini yang beli apa ini? Beli apa ini? Beli ini. Mana udah? Enggak ada udah. Enggak ada, belum keluar. Belum keluar anak-anak ini ya. Belum keluar ini. Ini wifi-nya ini. Ting. Itu berapa itu? 2.000. 2.000 ya. Ini mau beli juga ini. Beli apa? Ya, enak mana sekarang jualan sama yang musim pengarau itu? Nah, enak sekarang Enak sekarang. Oh iya, hawanya dingin kan ya. Terang bulan kalau hawa dingin itu enak itu. Biasanya laris kalau hawa-hawa dingin. Kalau panas-panas itu kurang itu. Masalahnya apa itu ada apa itu pernipannya ya. Bom. Dari olahraga ini anak-anak ini ya. Ya, aku Ayo kalau mau beli nih. Bom. Kalau mau beli terang bulan ini ada terang bulannya ini. Masih ada ini, masih siap sedia ini. Gak keliling nanti. Iya, keliling. Oh, keliling nanti ya kalau ada sisanya itu ya. Martabak ini. Ini terang bulan ini, laris ini. Bentar lagi habis ini, masih belum istirahat anak-anak ini. Cuman hanya TK-nya ini jam 8 ini. Kalau anak SD itu jam 9 biasanya keluarnya. Ini anak-anak TK ini. Nah ini. Mau beli dua. Beli dua ini. Beli dua ini. Ini doyan ini, suka ini sama martabak ini.
ini syuting makannya makan sini mak. Gini. Sip. Wah. Enak ini. Itu mau beli apa itu juga ini? Itu enak itu dikasih misis barang itu. Martabak. Martabak juga ini. Wah, ini mau habis sudah tinggal berapa itu? Ini. Nah, ini. Mau habis sudah. Sayangnya nggak punya anak buah di rumahnya. Membuat sendiri nih. Membuat sendiri orangnya ini. Orangnya membuat sendiri nih. Nah ini, ini uangnya ini. Ini. Nah itu. Ayo. Nah ini ini uangnya ya. Gambar apa itu? bulan. Gambar Oh, ganteng. Goku. Ini beli juga itu katanya ini. Beli es. Es awan itu bukan? Bukan. Bukan. Es bikin sendiri tadi itu. Martabak BS. Oh. Kembaliannya tanya. Es. Ambil apa bikin sendiri esnya itu? Sendiri es. Ini. Nah, oh iya ini Camilo ini. Ini kalau bikin es ini disuntik biasanya. Langsung dikocok. Masukkan ke kulkas pendingin, freezer. Beli apa ini? Oh masih beli mainan itu. 2.000. 2.000 ini. 2.000. Uangnya. Ya, sip. Mantap banget. Oh beli apa itu? Iya, solesan. Keliling-keliling kemana? Aku udah habis ini, tinggal satu ini. Ini tinggal satu ini. Nah ini gratis wifi-nya ini. Udah habis ini. Iya. Ya udah habis ini. Ya enggak bawa lagi, enggak. Ya. Enggak bawa lagi. Mau kemana ini? Anu ini apa? Mau jalan-jalan lagi? Oh jalan-jalan lagi nih. Udah mau habis tinggal satu biji nih. Oh.